Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mamiki kali ini mau bikin donat, tapi kali ini rasanya gurih ya. Di adonan saya campurkan dengan keju, jadi rasanya lebih gurih dan keju banget. Teksturnya juga empuk, lembut, menul-menul banget. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip. Ikuti langkah-langkahnya. Dan bagi yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 2 kuning telur, kita kocok lepas. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan. Lalu tambahkan 110 ml susu cair full cream. Lalu ini kita aduk ya supaya gulanya larut. Kemudian kita tutup, kita proofing kurang lebih waktunya 15 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang ya. Nah, setelah kurang lebih 15 menit ini sudah berbusa ya, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Lalu siapkan ayakan, tambahkan 150 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram tepung terigu protein sedang, lalu 2 sendok makan susu bubuk full cream. Nah, semua bahan kering ini kita ayak ya. Jika sudah, kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok makan margarin, bisa diganti butter atau boleh juga di mix ya. Kemudian setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk ya. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja. Teman-teman jika ada mixer boleh banget digunakan. Tapi di sini saya mencontohkan bagi teman-teman yang nggak ada mixer, bisa banget ya gunakan resep ini. Jadi ini adonannya memang sedikit lembek ya untuk adonan yang tidak diuleni lama. Kemudian tambahkan setengah bungkus keju oles. Di sini saya menggunakan merek Pro Cheese ya. Ini kita gunakan setengah lebih sedikit. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, adonan sampai seperti ini ya konsistensinya. Ini sudah tidak lengket di plastiknya. Kemudian bisa kita rapikan, kita kumpulkan di tengah seperti ini dan kita proofing. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Jika suhu ruangannya panas, dia akan lebih cepat, tapi jika suhunya dingin, dia akan lama. Nah, untuk waktunya disesuaikan aja. Nah, setelah mengembang 3/4 dari ukuran semula, lalu ini kita kempiskan ya, kita buang gasnya. Kemudian saatnya kita timbang. Di sini saya timbang seberat 45 gram. Untuk berat 45 gram ini jadi kurang lebih 12 donat. Lalu kita rounding ya, kita bulatkan dengan cara dengan kedua tangan atau dengan papan seperti ini, atau bisa juga supaya cepat menggunakan 2 tangan seperti ini. Bebas aja ya teman-teman mau gunakan cara yang mana. Kemudian kita siapkan alasnya. Di sini saya menggunakan alas cake seperti ini. Jadi ini agak tebal dan bisa digunakan terus ya. Lalu ini kita tabur menggunakan sedikit tepung supaya tidak lengket nanti adonannya. Lalu kita letakkan adonan di atasnya.
Kemudian kita pipihkan diawali dari yang pertama kita rounding tadi. Bisa menggunakan tangan yang ditabur dengan sedikit tepung, atau bisa juga menggunakan scraper. Sebelumnya kita tabur tepung ya, supaya tidak lengket dengan scrapernya. Kemudian kita lubangi donatnya dengan cara kita menggunakan spuit. Ini spuit yang ukuran kecil ya. Untuk cara melubanginya bisa langsung menggunakan tangan aja atau menggunakan spuit seperti ini. Nah, jika sudah kita tutup ya, kita proofing. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Jika suhunya sangat panas, kurang lebih 15-20 menit. Jadi cirinya jika adonan dipencet seperti ini, dia tidak akan balik ke seperti semula. Tandanya proofingnya sudah cukup. Kemudian saatnya kita goreng. Sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil. Jika minyaknya sudah panas, tapi juga tidak terlalu panas juga ya, sedang aja. Lalu masukkan donatnya sampai satu sisinya matang. Setelah satu sisinya matang, kita balikkan. Jadi untuk menggoreng donat cukup satu kali balik aja. Nah, setelah kedua sisinya matang, kemudian kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu makan supaya minyaknya meresap ke tisu ya. Sambil menunggu donatnya dingin, kita siapkan untuk toppingnya. Di sini saya menggunakan keju cheddar parut dan buttercream. Untuk resep buttercream bisa cek link di bawah video ini ya. Lalu ini kita oles donatnya dengan buttercream. Dan ini donatnya sudah dingin ya, sudah tidak panas. Karena saat panas dioles seperti ini nanti buttercreamnya jadi leleh ya. Jadi harus dingin donatnya. Kemudian kita oles dengan buttercream merata dan kita tabur dengan keju seperti ini. Nah, alhamdulillah donat double kejunya sudah jadi. Bisa dilihat ya, teksturnya sangat lembut, empuk dan menul-menul banget seperti squishy ya. Nah, bisa dilihat dari tekstur dalamnya, dia juga sangat lembut, rongganya tidak besar-besar, cukup aja, tandanya tadi proofingnya cukup ya. Nah, untuk pengemasannya bisa menggunakan box donat seperti ini, dan ini muat 6 ya. Untuk box donatnya bisa dibeli di marketplace dan bisa dikemas menggunakan plastik seperti ini. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami K kali ini mau bikin donat dengan tambahan 2 bahan lagi ya. Jadi rasanya makin mantap, gurihnya double. Bisa dilihat ya dari teksturnya sangat empuk, lembut dan menul-menul sekali ya. Nah, bagi yang penasaran apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Dan bagi yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, kita siapkan kentang kukusnya. Ini 100 gram setelah dikukus ya. Kita haluskan dan kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan wadah yang lebih besar, tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang, boleh yang dingin ataupun suhu ruang. Lalu ini kita kocok lepas. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 65 ml santan instan. Kemudian tambahkan 25 ml air, 1,5 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut. 1
seperti ini cukup. Kemudian ini kita tutup ya, kita proofing kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini kita buka tutupnya, dan ini sudah berbusa ya, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian kita aduk sebentar supaya gasnya keluar. Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang dan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Ini kita ayak ya supaya tidak ada yang mengerindil, dan yang pasti kotoran juga bisa tersaring ya. Lalu ini kita aduk menggunakan spatula. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter dan setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk ya sampai tercampur rata. Supaya mudah ini kita aduk menggunakan tangan aja ya, manual. Jika teman-teman ada mixer boleh banget ya digunakan. Tapi di sini saya mencontohkan bagi teman-teman yang nggak ada mixer bisa lakukan ini, atau kita ulen aja menggunakan tangan. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan kentang yang sudah kita haluskan tadi. Lalu kita ulen, kita campurkan sampai benar-benar tercampur ya. Di sini adonannya memang lembek ya. Jadi untuk adonan yang tidak diulen lama, konsistensi adonannya harus lembek seperti ini ya. Nah, jika sudah tercampur rata, lalu ini kita proofing kurang lebih 15 menit. Atau bisa juga disesuaikan dengan suhu ruang ya. Jika suhunya panas, dia akan lebih cepat mengembangnya. Nah, ini setelah kurang lebih 15 menit ini sudah mengembang ya. Kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Lalu saatnya kita timbang. Di sini saya timbang beratnya 45 gram. Untuk satu resep ini kurang lebih jadi 12 donat ya. Lalu kita siapkan untuk alasnya. Di sini saya menggunakan kertas yang dilapisi menggunakan sedikit tepung seperti ini. Lalu kita rounding ya sampai permukaannya halus, dan pastikan saat meronding tidak ada udara di dalamnya ya, supaya permukaannya rata dan halus nanti hasilnya. Nah, jika sudah ini kita pipihkan ya seperti ini. Pipihkan adonan diawali dari yang pertama kita rounding tadi. Jadi kita memipihkannya seperti ini ya, jangan terlalu pipih juga. Supaya tidak lengket, tangannya ditabur menggunakan sedikit tepung. Nah, jika sudah ini kita lobangi. Di sini saya melobanginya menggunakan spuit ya, yang ukuran kecil. Oh ya, sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi yang teman-teman belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Setelah selesai kita lobangi, lalu kita tutup, kita proofing ya kurang lebih 15 menit. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Jika suhunya panas, dia akan lebih cepat mengembangnya. Panaskan minyak goreng dengan api yang paling kecil. Lalu setelah minyaknya panas, masukkan donatnya. Untuk menggoreng donat sebaiknya 1 kali balik aja ya. Bisa kita cek jika satu sisinya sudah matang, kemudian kita balikkan. Setelah kedua sisinya matang, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Setelah kita goreng semuanya, lalu ini kita dinginkan sampai suhu ruang ya, supaya tidak panas saat kita topping nanti. Dan ini kita siapkan untuk toppingnya. Saya menggunakan glaze Elmer dan kacang cacah sangrai dan sprinkle.
Nah, ini donatnya sudah dingin ya, kemudian kita beri topping dengan glaze. Ini glaze khusus donat ya, saya gunakan merek Elmer dan ini rasa coklat. Nah, kita goyang-goyangkan seperti ini ya supaya permukaannya rata. Selanjutnya untuk yang oranye, saya menggunakan merek Elmer juga. Ini yang rasa mangga. Kemudian tambahkan topping di atasnya supaya tambah cantik seperti ini ya. Untuk menghiasnya sesuai selera aja. Lalu kita tabur menggunakan kacang sangrai di atasnya. Nah, untuk yang oranye ini saya garis-garis juga ya. Nah, cukup seperti ini aja. Kemudian akan saya tabur menggunakan sprinkle. Alhamdulillah ya, donat santan kentangnya sudah jadi dan bisa dilihat ya, teksturnya sangat empuk, lembut, menul-menul banget, dan ini rasanya gurihnya double. Teman-teman wajib coba ya, karena ini mudah sekali tanpa mixer, tanpa ulen lama menghasilkan donat yang super empuk lembut seperti ini. Teman-teman wajib coba ya. Untuk cara pengemasannya bisa menggunakan box donat seperti ini, dan untuk ukuran donat ini bisa muat 6 donat ya. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mami K, semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami K kali ini mau bikin donat kentang yang super lembut, empuk, dan yang pasti rasanya gurih, enak, dan bikinnya juga gampang banget tanpa di mixer juga. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan 100 gram kentang, ini sudah dikupas ya. Kemudian kita ada kukus kurang lebih 20 menit. Ini bisa kita tes tusuk ya, jika sudah empuk tandanya sudah matang. Kemudian langsung kita haluskan ya dalam posisi masih panas. Di sini saya menggunakan saringan ya, kita saring seperti ini. Nah, jika sudah, ini bisa kita sisihkan dulu. Sebelumnya kita tutup ya menggunakan plastik supaya permukaannya tidak kering. Kemudian siapkan wadah yang lebih besar, tambahkan 2 kuning telur. Ini kita kocok lepas ya. Jika sudah, tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 1,5 sendok teh ragi instan. Kemudian tambahkan 90 ml susu cair full cream. Boleh yang dingin atau suhu ruang ataupun hangat, asal jangan panas ya. Kemudian ini kita aduk sampai gulanya larut. Jika sudah, ini kita tutup ya menggunakan plastik wrap atau serbet besi. Kita tunggu kurang lebih sampai 15 menit atau bisa disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Jika suhunya panas bisa lebih cepat. Nah, ini setelah 15 menit ini sudah berbuih ya, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian ini kita aduk ya supaya gasnya keluar.
Kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan juga 2 sendok makan susu bubuk full cream. Lalu semua bahan kering ini kita ayak ya. Jika sudah, ini kita aduk ya menggunakan spatula sampai tercampur rata. Supaya cepat tercampur, ini saya aduk menggunakan tangan ya. Kemudian tambahkan kentang yang sudah kita haluskan tadi. Dan 1 sendok makan margarin, bisa diganti butter ya supaya rasanya lebih enak. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Memang sedikit ribet ya jika menggunakan plastik. Saya lanjutkan menggunakan tangan tanpa menggunakan sarung plastik ya. Yang pasti tangan sudah bersih, sudah saya cuci. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Untuk adonan yang tanpa diulen lama atau tanpa di mixer, adonan harus lembek seperti ini ya, tapi lembeknya masih bisa dibentuk. Jadi teman-teman harus paham ya untuk konsistensi adonannya. Nah seperti ini cukup, kemudian kita rapikan. Lalu kita proofing ya kurang lebih 15 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Jika suhunya panas dia akan lebih cepat mengembangnya. Nah setelah 15 menit ini kita buka tutupnya dan kita kempiskan, kita buang gasnya. Kemudian kita timbang ya. Di sini saya timbang masing-masing beratnya 40 gram. Lalu kita rounding seperti ini ya sampai permukaannya halus. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita siapkan alasnya. Di sini saya menggunakan kertas seperti ini ya. Teman-teman bisa ganti menggunakan kertas apa aja yang ditabur menggunakan tepung. Nah jika sudah ini kita tutup lagi ya, kita proofing kurang lebih 15 menit sampai adonan rileks. Setelah 15 menit kurang lebihnya, kemudian ini kita kempiskan ya, kita pipihkan seperti ini sambil tangannya kita tabur dengan tepung ya supaya tidak lengket. Lalu kita lubangi donatnya. Di sini saya lubangi menggunakan spuit ya yang ukuran kecil. Jika teman-teman tidak ada, boleh menggunakan alat apa aja yang ada di dapur ya. Kemudian ini kita proofing lagi kurang lebih 15 menit lagi ya. Setelah 15 menit ini siap untuk digoreng. Sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil. Setelah minyaknya panas, lalu kita masukkan donatnya. Jika ada yang menggelembung seperti ini, bisa kita pecahkan menggunakan tusuk sate ya. Nah jika satu sisinya sudah matang, kemudian kita balikkan. Jadi untuk menggoreng donat cukup 1 kali balik aja ya. Setelah kedua sisinya matang, kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan menggunakan tisu makan. Nah ini setelah kita goreng semuanya, untuk satu resep ini kurang lebih jadi 13 donat ya, dengan berat masing-masing 40 gram.
Sambil menunggu donatnya dingin, kita siapkan untuk toppingnya. Kita siapkan 250 gram coklat batang. Ini saya menggunakan yang dark ya. Kemudian kita tim sampai meleleh. Sambil sesekali diaduk ya. Setelah coklatnya meleleh, lalu kita matikan kompornya. Tapi untuk panci timnya jangan dilepaskan dari coklatnya ya, supaya panasnya tetap stabil, supaya tetap panas. Lalu kita celupkan donatnya seperti ini. Kita celupkan, kemudian kita goyang-goyangkan ya supaya permukaannya rata. Jika sudah, ini kita beri topping ya. Di sini saya menggunakan sprinkle dan meses. Untuk toppingnya sesuai selera aja ya. Alhamdulillah ya, donat kentangnya sudah jadi, dan ini hasilnya sangat empuk, super lembut, dan yang pasti rasanya super gurih, enak banget, dan recommended ya untuk dicoba. Dan bikinnya juga gampang banget, tanpa di mixer, tanpa diulen lama. Teman-teman wajib coba ya. Nah, untuk cara pengemasannya bisa menggunakan box donat seperti ini dan bisa muat 6 donat ya. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami K kali ini mau bikin donat lagi. Ini rasanya enak, lebih enak dari biasanya ya. Ini empuk, menul-menul sekali, dan ini tidak kalah ya rasanya dengan yang di mall atau yang merek terkenal itu. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip. Ikuti langkah-langkahnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini, atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, tambahkan 2 butir kuning telur. Ini kita kocok lepas ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan, 140 ml susu cair full cream. Kemudian ini kita aduk ya sampai gulanya larut. Nah, ini gulanya sudah larut, kemudian kita proofing kurang lebih 15 menit. Jangan lupa selalu ditutup menggunakan serbet bersih atau plastik. Nah, setelah 15 menit ini bisa kita buka tutupnya dan kita cek ya. Ini sudah berbuih, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian kita aduk ya, kita buang gasnya. Siapkan ayakan, tambahkan 200 gram tepung komachi, 50 gram tepung terigu protein sedang, dan 3 sendok makan susu bubuk full cream. Nah, semua bahan kering ini kita ayak, tujuannya supaya tidak ada yang menggerindil, dan yang pasti kotoran juga bisa tersaring ya.
Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, cukup menggunakan spatula aja. Nah, seperti ini cukup ya, ini sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan butter. Ini saya menggunakan merek Anchor. Lalu setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Di tahapan ini saya tidak menggunakan mixer ya, cukup manual menggunakan tangan. Yang pasti tangan sudah bersih ya, sudah saya cuci. Lalu ini kita uleni kurang lebih 2 menit aja, tidak perlu lama. Kalau untuk donat beda ya dengan roti, donat tidak perlu lama untuk mengulennya, asalkan adonannya lembek seperti ini ya. Seperti ini cukup ya. Jadi untuk adonan yang tidak lama diulen, konsistensi adonan harus seperti ini ya, lembek tapi tidak terlalu lengket di tangan. Jadi teman-teman harus paham ya itu. Nah, ini kemudian kita tutup, kita proofing kurang lebih 15 menit. Cukup adonan sampai rileks aja. Nah, setelah 15 menit ini kita kempiskan ya, supaya gasnya keluar. Jika sudah, saatnya kita timbang. Di sini saya timbang masing-masing beratnya 40 gram. Jika tidak ada timbangan boleh dikira-kira aja ya. Lalu ini kita rounding sampai permukaannya halus seperti ini. Dan kita siapkan alasnya. Ini saya menggunakan kertas yang ditabur menggunakan tepung supaya tidak lengket. Saat meronding usahakan permukaannya benar-benar halus ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tata di loyang atau nampan dan kita proofing kurang lebih 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit ini sudah rileks ya adonannya. Kemudian kita buka tutupnya dan saatnya kita pipihkan, dan jangan lupa untuk tangannya ditabur menggunakan sedikit tepung seperti ini supaya tidak lengket. Kita pipihkan adonannya atau donatnya seperti ini ya, jangan terlalu pipih juga. Kemudian siapkan spuit untuk melubanginya. Bisa menggunakan alat apa aja asalkan bersih ya. Nah, jika sudah, kita diamkan lagi kurang lebih 15 menit lagi ya, sampai adonannya sedikit mengembang. Dan jangan lupa selalu ditutup ya permukaannya supaya tidak kering. Nah, setelah kurang lebih 15 menit ini sudah agak mengembang ya. Ini saatnya kita goreng. Sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil. Setelah minyak panas, kemudian masukkan donatnya. Setelah satu sisinya matang, kemudian kita balikkan. Jadi untuk donat tidak perlu dibolak-balik ya, cukup 1 kali balik aja. Nah, setelah kedua sisinya matang, boleh kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu makan. Terlihat ada white ringnya ya, ini tandanya proofingnya cukup, tidak berlebihan ataupun kurang. Setelah kita goreng semuanya, kita dinginkan ya. Sambil menunggu kita dinginkan donatnya, kita siapkan glaze-nya. Di sini saya menggunakan 3 macam glaze, mochaccino, vanilla dan coklat. Untuk glaze-nya saya menggunakan merek Elmer. Teman-teman bisa ganti dengan merek yang lain ya. Dan ini sudah saya masukkan ke piping bag sebagian juga. Lalu saya menyiapkan meses green tea merek Elmer juga, dan almond slice serta kacang cacah ya yang sudah disangrai. Saatnya kita beri topping seperti ini, kita celupkan ke glaze-nya. Setelah kita celupkan, kita goyang-goyangkan ya supaya rata. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang glaze mochaccino ini kekentalannya sangat kental ya, jadi kurang rapi. Jadi sedikit tips ya,
Untuk glaze yang terlalu kental bisa ditambahkan sedikit minyak goreng ya, lalu kita aduk sampai tercampur rata, nanti dia hasilnya akan mencair lagi ya. Nah kemudian kita semprotkan di permukaannya menggunakan glaze yang sudah kita masukkan ke piping bag tadi. Untuk motif sesuai selera aja ya. Kemudian bisa kita tabur dengan meses atau choco chip atau yang lain. Untuk topping sesuai selera aja ya, sesuai selera teman-teman aja. Oh ya, sambil mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Alhamdulillah ya, donat dengan rasa premium sudah bisa dibikin di rumah, dan ini bisa banget ya buat ide usaha. Bisa dilihat ya dari teksturnya, donat ini sangat empuk, lembut, dan rasanya juga yang pasti enak, nggak kalah dengan yang ada di mall ya. Nah semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.